Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel YouTube aku, Velona Story. Nah, hari ini kita nggak bikin tutorial makeup. Kita mau membahas tentang bagaimana sih cara menurunkan berat badan. Nah, di sini aku mau bercerita sedikit. Dulu itu ketika tahun 2012 berat badan aku 72 kilogram. 72 kilogram itu besar sekali ya. Nah, seperti ini. Aku dulu seperti itu. Nah, bisa teman-teman bayangkan bagaimana rasa percaya diri yang sangat-sangat rendah sekali. Nah, akhirnya ketika 3 bulan mau wisuda, aku memutuskan untuk berusaha menurunkan berat badan aku sampai dari size XXL aku menjadi size M, ukuran bajunya. Nah, di sini apa sih yang dibutuhkan biar penurunan berat badan kita bisa berhasil? Nah, jangan lupa videonya ditonton sampai habis, jangan di skip, kemudian di like, di subscribe, dan di share ke seluruh media sosial teman-teman agar channel aku semakin berkembang. Nah, selamat menyimak tips dari aku ya teman-teman. Tips yang pertama yaitu niat yang kuat. Nah, niat yang kuat sangat dibutuhkan agar proses penurunan berat badan berhasil. Kenapa demikian? Karena yang aku alami ketika kita sedang berusaha untuk melakukan diet, berusaha untuk melakukan usaha-usaha dalam penurunan berat badan itu sangat besar sekali godaannya. Contohnya, tidak makan gorengan, tidak makan sebelum tidur, olahraga teratur, dan sebagainya yang dibutuhkan untuk penurunan berat badan tergantung metode apa yang kita lakukan. Yang kedua, setelah niat yang kuat, kita butuh motivasi yang besar. Nah, yang untuk aku pribadi contohnya yaitu 3 bulan sebelum aku wisuda, aku beli baju kebaya size M. Teman-teman bisa bayangkan dari double XL aku ngebeli size M dan itu aku gantung di dekat pintu kamar aku. Jadi kalau mau keluar kamar aku ngelihat itu baju, pas masuk kamar lagi, pas nutup pintu aku ngelihat bajunya lagi. Pokoknya harus ada motivasi yang besar. Oh, saya nanti ketika wisuda harus memakai baju ini begitu. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki motivasi yang besar, maka niat yang kuat tadi akan bisa terrealisasi. Tips yang ketiga yaitu jangan lupa beli timbangan. Nah, timbangan ini sangat berguna sekali ya teman-teman, agar teman-teman tahu berapa sih berat teman-teman sebelum melakukan diet. Jadi teman-teman bisa memantau berapa penurunan berat badan teman-teman selama proses diet tersebut. Tips yang keempat, tentukan metode apa yang akan teman-teman gunakan. Nah, kalau untuk aku pakai metode OCD, Obsessive Corbuzier Diet. Jadi ini dipopulerkan oleh Deddy Corbuzier. Nah, di sini dia ada 3 jendela, jendela 8, 6, dan 4. Jadi aku cuma sanggup memakai yang jendela 8. Nanti akan aku jelaskan bagaimana metode OCD ini. Tips yang kelima, patuhi semua protokol metode diet yang sudah teman-teman pilih. Ketika teman-teman memilih metode diet tertentu, berarti teman-teman semua sudah berkomitmen untuk mematuhi semua yang dilarang di metode tersebut. Yang keenam itu adalah olahraga teratur. Nah, di sini jujur aja aku masih suka bolong-bolong, olahraganya tidak terlalu teratur, tapi sangat dianjurkan sekali apapun metode diet yang teman-teman pakai itu sebaiknya diiringi oleh olahraga. Walaupun teman-teman mengkonsumsi
obat-obatan penurun berat badan. Olahraga teratur sangat dianjurkan agar penurunan berat badan teman-teman lebih cepat. Yang ke-7, nah ini yang paling penting. Hindari makanan cepat saji, minuman-minuman manis, minuman bersoda, dan goreng-gorengan. Walaupun terkadang ketika kita berkumpul dengan teman-teman, kita sering kebablasan dan mengkonsumsi semua itu tanpa batasan. Tips yang ke-8 yaitu minum air putih minimal 3 liter dalam sehari. Jadi dengan banyak minum air putih, teman-teman akan merasakan tidak butuh dengan minuman-minuman yang lainnya. Itu yang aku rasakan selama ini. Jadi ketika aku ingin minum minuman bersoda, minuman yang manis-manis, aku alihkan pikiran aku bahwa lebih baik aku minum air putih daripada minum minuman kaleng. Tips yang ke-9 yaitu tidur yang cukup. Nah, ketika teman-teman tidurnya cukup, maka penurunan berat badan teman-teman akan semakin mudah prosesnya. Kenapa aku bilang tidur yang cukup? Ketika kita bergadang, misalnya harusnya kita jam 10 sudah tidur, jam 10 malam kita sudah tidur, tetapi teman-teman malah melakukan kegiatan lain seperti begadang dan teman-teman tidurnya jam 12 malam. Rentang dari jam 10 sampai jam 12 malam itu nanti teman-teman merasa lapar, merasa haus, dan mengkonsumsi makanan-makanan yang dilarang ketika begadang. Nah, makanya dianjurkan untuk tidur yang cukup dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Nah, tips yang ke-10 yaitu hadiahi diri sendiri. Ketika dalam seminggu teman-teman berhasil melakukan metode diet tertentu, misalnya dari hari Senin sampai hari Sabtu, teman-teman berhasil menahan diri, mengikuti protokol yang ada. Nah, di hari Minggu, hadiahkan diri teman-teman sendiri, seperti memakan makanan yang disukai. Kalau aku, setiap hari Minggu, aku menghadiahi diri aku dengan makanan-makanan manis, tapi yang harus diingat adalah dalam porsi yang wajar, tidak boleh berlebihan. Nah, dengan begini di hari Senin nanti teman-teman akan semangat lagi untuk memulai pola dietnya lagi. Walaupun di dalam OCD tidak memantangkan makanan tertentu, berapapun banyak makan itu tidak masalah, tapi kalau aku tetap memantangkan gorengan yang manis-manis dan membatasi porsi makan aku. Aku makan dalam porsi yang wajar aja karena aku harus memakai kebaya size M. Teman-teman bisa bayangkan 3 bulan aku harus menghilangkan berat sebanyak 12 kg. Awalnya sangat berat karena kita tidak terbiasa dengan menahan nafsu makan. Pas malam-malam sedang mengerjakan skripsi, cemilannya banyak banget. Jadi ketika aku menjalani proses diet dibantu oleh teman aku mengingatkan, oh waktunya olahraga, waktunya ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Jadi salah satu tips yang bisa aku kasih lagi yaitu teman-teman harus memiliki orang yang dapat mengingatkan teman-teman dan teman-teman menghormati apa yang dikatakan orang tersebut. Nah, itu dia teman-teman cara menurunkan berat badan yang pernah aku alami. Nanti aku akan perlihatkan foto-foto aku yang lagi gendut banget dan yang sudah turun size jadi size M. Nah, dari semua tips yang aku kasih itu yang paling besar pengaruhnya adalah niat yang kuat. Ketika teman-teman sudah memiliki niat yang kuat,
apapun rintangan, apapun kata orang, apapun yang teman-teman rasakan, itu teman-teman akan bisa mengatasinya. Untuk sekedar informasi aja, aku ini sudah besar dari kecil. Jadi waktu SD, kelas 3 SD itu berat badan aku sudah 40 kg dan terus naik sampai aku kuliah, dan sampai 3 bulan sebelum skripsi aku merasa sangat, ini gimana nanti ketika aku wisuda, gimana bentukan aku kalau aku pakai kebaya, badan aku sebesar ini. Dan aku tidak mau di hari spesial aku tidak memiliki foto yang bagus, di hari yang semua orang berkumpul memperlihatkan bajunya, memperlihatkan riasannya. Aku tidak mau merasa tidak percaya diri ketika yudisium. Nah, jadi ketika teman-teman sudah memiliki niat, itu sebaiknya direalisasikan segera, jangan ditunda-tunda. Karena untuk menurunkan berat badan itu butuh proses, tidak ada yang instan. Nah, bagaimana teman-teman? Tertarik untuk mencoba metode diet ini? Nanti aku akan bercerita lagi tentang metode diet lainnya. Karena ini OCD aku pakai ketika tahun 2012 akhir, dan setelah itu di 2000 berat badan aku stabil sampai aku menikah di 2015, lalu aku hamil dan berat badan aku melonjak sampai ke angka 87 kg, naik lebih 20 kilo. Terus aku melahirkan, aku menyusui. Tahu sendiri kan teman-teman gimana nafsu makan ibu menyusui, dan makan aku nggak terkontrol, berat aku naik lagi. Nanti di video berikutnya aku akan jelaskan kembali cara ibu menyusui menurunkan berat badan. Nah, terima kasih sudah menonton video aku. Semoga teman-teman suka dan menginspirasi. Selamat bertemu lagi di video berikutnya. Dadah.